Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Andara Ardina dari kelas IFB 1J dengan nomor induk mahasiswa 2511086. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kaidah huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Nah, jadi huruf kapital digunakan untuk menandai awal kalimat, nama diri, atau hal-hal tertentu yang memiliki kekhususan. Jadi pemakaian huruf kapital ini digunakan pada huruf pertama kata dalam kalimat, atau setelah tanda titik, tanda tanya, atau juga tanda seru. Bisa juga digunakan untuk nama orang, misalnya Budi Santoso, Siti Aminah, Ahmad Yani, dan lain-lain. Selain itu juga bisa digunakan untuk nama gelar yang diikuti oleh nama, misalnya Presiden Soekarno, Profesor Habibie, Dr. Rani, dan lain-lain. Namun, jika gelar tersebut tidak diikuti oleh nama, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital dan hanya perlu menggunakan huruf kecil pada awal kalimatnya atau awal katanya. Lalu selain itu juga digunakan untuk nama Tuhan dan kitab suci, misalnya Allah, Tuhan, Al-Quran, Injil, dan lain-lain. Kata ganti Tuhan yang berawalan seperti kata ganti Tuhan seperti dia, nya, itu juga menggunakan huruf kapital di awal katanya. Selain itu, bisa digunakan juga untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya seperti bahasa Indonesia, suku Jawa, bahasa Inggris. Nah, namun jika digunakan sebagai sifat, dia tidak menggunakan huruf kapital. Sebagai sifat misalnya seperti teh Cina, kecap Inggris, dan lain-lain. Selain itu juga bisa dipakai untuk nama tahun, bulan, hari, dan juga hari raya. Contohnya hari Senin, bulan Agustus, tahun baru, Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Juga bisa digunakan untuk nama geografi seperti Gunung Merapi, Sungai Mahakam, Pulau Kalimantan. Nah, namun huruf kapital ini tidak berlaku jika diikuti oleh nama khusus, seperti misalnya pergi ke gunung atau menyusuri sungai. Nah, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Juga dipakai untuk nama instansi, organisasi, atau lembaga. Contohnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Mulia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lain-lain. Juga digunakan sebagai judul karangan, buku, artikel, dan nama seni. Contohnya seperti Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, Sang Pemimpi, dan lain sebagainya. Selain dari banyaknya tadi, juga menjadi sapaan yang merujuk nama orang. Contohnya, Ibu, saya sudah makan. Tapi huruf kecil jika bukan sapaan langsung. Misalnya, dia menelpon ibu kemarin. Jadi terlihat jelas ya untuk perbedaan dari penggunaan huruf kapital dan juga penggunaan huruf yang tidak kapital. Lalu yang kedua yaitu ada kaidah huruf miring. Nah, huruf miring atau italik digunakan dalam penulisan untuk penegasan atau menunjukkan unsur asing dari judul karya. Pemakaian huruf miring untuk menegaskan atau memberi penekanan. Contohnya, kata merdeka mempunyai arti yang sangat penting bagi bahasa Indonesia. Menulis judul, buku, majalah, film, dan karya seni. Contohnya, saya telah membaca Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kami menonton film Habibie dan Ainun. Penggunaan huruf miring yang ketiga yaitu menulis istilah atau kata asing. Contoh dalam dunia teknologi, istilah software dan hardware sangat umum digunakan. Dia bekerja di bidang marketing. Jadi software, hardware, marketing itu termasuk dalam bahasa Inggris atau bahasa asing
Jadi diperlukannya huruf italik ini untuk menuliskan istilah atau kata asing tersebut. Lalu yang keempat yaitu menulis nama ilmiah atau latin. Seperti nama ilmiah padi yaitu Oryza sativa. Itu juga perlu menggunakan italik untuk penulisannya. Ketiga yaitu kaidah penulisan kata. Yang pertama, penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, rumah, sekolah, buku, tulis. Yang kedua, penulisan kata turunan. Kata turunan ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contohnya, bermain, menulis, dibaca, tertulis. Jika terdapat awalan dan akhiran sekaligus, semuanya ditulis serangkai. Contohnya, menuliskan, membacakan, dijualkan. Yang ketiga, penulisan bentuk ulang. Kata ulang ditulis dengan tanda hubung atau strip. Contoh, anak-anak, berulang-ulang, sayur mayur. Yang keempat, penulisan gabungan kata. Gabungan kata atau kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya rumah sakit, orang tua, mata pelajaran. Jika menimbulkan makna baru, bisa ditulis serangkai seperti adipati, olahraga, saripati, dan lain-lain. Yang kelima, penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Contohnya, bacalah, siapakah, apakah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pun biasanya ditulis terpisah kecuali dalam bentuk yang padu. Contohnya, apapun, siapapun, meskipun, untuk meskipun, dan juga walaupun mereka itu ditulis terhubung. Jadi mereka tidak dipisah. Enam yaitu penulisan singkatan dan akronim. Singkatan nama, orang, gelar, jabatan, dan pangkat atau sapaan diikuti oleh titik. Lalu singkatan nama lembaga atau istilah umum tidak diikuti oleh titik. Akronim ditulis sesuai kaidah kapitalisasi. Contohnya, LAN yaitu Lembaga Administrasi Negara, IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, atau OSIS. Yang ketujuh yaitu penulisan kata depan. Di, ke, dari ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Contohnya, di rumah itu dipisah, ke sekolah, dari pasar itu semuanya dipisah. Ditulis serangkai jika berupa awalan atau imbuhan. Contoh, diberikan, dijual, kedatangan. Untuk ketiga contoh tersebut ditulis serangkai atau tidak dipisah. Yang kedelapan, penulisan unsur serapan. Unsur serapan dari bahasa asing ditulis menggunakan ejaan Indonesia yang telah disesuaikan. Contohnya, aktivitas dari kata activity, televisi dari kata television, universitas dari kata university. Baik, segitu saja untuk materi yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Saya Andara Ardina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.